Selama hampir 9 tahun sejak Pertamina berdiri di tahun 1968 hingga tahun 1975, Ibnu Stow menduduki posisi direktur utama yang membuat namanya begitu lekat dengan perusahaan milik negara itu. Lelaki kelahiran 23 September 1914 di Grobogan, Yogyakarta ini mengawali karirnya sebagai seorang dokter. Ibnu menempuh pendidikan kedokteran Belanda di Nederland Indische Artsen School di Surabaya. Pemerintah Belanda kemudian menugaskannya di daerah Belitung dan Martapura. Tak hanya bertugas di Martapura dan Belitung, Ibnu Stow juga bertugas di Palembang pasca kemerdekaan untuk membasmi penyakit malaria yang kala itu sedang marak. Tugas di Martapura pula yang kemudian mempertemukannya dengan Zaleha binti Safei, putri salah seorang tokoh setempat, dan memutuskan untuk menikah. Di tahun 1946, Ibnu Stow banting setir ke karir militer dan bergabung dalam TNI Angkatan Darat di 5 Desember 1946. Di tahun 1946 hingga 1947, Ibnu bertugas sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara Sumatera Selatan. Tahun 1955, ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima TT2 Sriwijaya. Di tahun 1957, saat Jenderal Abdullah Haris Nasution mencanangkan dui fungsi ABRI, Kepala Staf Angkatan Darat itu kemudian menugaskan Ibnu Stow, yang kala itu menjabat sebagai Deputi 2 Bidang Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, merangkap Deputi Pelaksana Perang Pusat untuk memimpin PT Eksplorasi Tambang Sumatera Utara, atau dikenal sebagai Perusahaan Minyak Nasional, atau Permina, yang menjadi cikal bakal Pertamina. Sejak itu, Ibnu Stow menjalankan dui fungsi ABRI sebagai perwira militer aktif, sekaligus mengelola perusahaan minyak milik negara. Karena tak punya pengalaman apapun di bidang perminyakan saat itu, Ibnu Stow kemudian merekrut para staf ahli, antara lain Mayor Yohanes Markus Patiasina. Saat pertama kali Permina diambil alih Ibnu Stow, perusahaan minyak itu digambarkan sebagai perusahaan minyak biasa dengan skala produksi yang kecil. Kantor Permina pun hanya menumpang di komplek perumahan militer. Aset yang dimiliki Permina pun hanya peralatan-peralatan tua dan pabrik-pabrik yang hancur imbas perang dan pemberontakan. Di tangannya, Permina perlahan-lahan mulai tumbuh. Keterlibatan Ibnu Stow di bidang migas ini kemudian menghantarkan dirinya menduduki berbagai jabatan mentereng, di antaranya Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 1960 dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi tahun 1966 hingga 1968. Di tahun 1968, Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Direktur Utama PT Pertamina, yang merupakan peleburan Permina dan perusahaan minyak lainnya. Melalui Ibnu Stow, Pertamina mulai bertransformasi menjadi sebuah perusahaan minyak kelas kakap. Pada masa itu, kebutuhan dunia akan minyak begitu besar, ditambah cadangan minyak Indonesia yang melimpah, membuat Pertamina menjadi pundi-pundi uang. Perang Arab dan Israel yang meletus di Oktober 1973 berimbas naiknya harga minyak dunia hingga 400%. Para sekutu Arab yang enggan menjual minyaknya kepada Amerika dan negara-negara wilayah Eropa Barat karena dianggap berpihak pada Israel, membuat Pertamina kebanjiran order dari negara-negara Barat. Pertamina pun untung besar. Kekuasaan monopolistik di industri perminyakan diterapkan Ibnu Stow, dari eksplorasi hingga pemasaran, mulai dari gas bumi cair atau LNG, penyulingan minyak, petrokimia, hingga penyewaan kapal tanker. Di tahun 1970, tercatat 40.000 karyawan bernaung di bawah PT Pertamina. Kesuksesan Pertamina membuat Ibnu Stow banyak dilibatkan di proyek-proyek pemerintah. Kedekatan hubungan Soeharto dengan Ibnu Stow memang tidak diragukan lagi. Presiden Soeharto tidak hanya mempercayakan Ibnu untuk mengelola Pertamina, tapi juga mempercayakan proyek-proyek besar lainnya, seperti proyek rumah sakit Pertamina, pembangunan lapangan golf di sejumlah tempat, pembangunan Bina Geraha, Balai Sidang Senayan, gedung perkantoran Geraha Purnayuda, hingga pembangunan pengadilan negeri di Jakarta. Proyek-proyek ambisius juga dipercayakan pemerintah untuk digarap Pertamina, di antaranya proyek pabrik baja Krakatau Steel di Jakarta dan kawasan industri modern Batam. Sementara bertugas sebagai Direktur Utama Pertamina, Ibnu Stow juga menjalankan bisnis-bisnis pribadinya. Konon kala itu, Ibnu memiliki 6 perusahaan yang diungkapkannya dijalankan di waktu-waktu senggangnya, termasuk proyek restoran mewah di New York. Hingga kemudian banyak tudingan miring yang dilontarkan bahwa Ibnu Stow kerap mencampur adukan urusan pribadinya dengan jabatan Direktur Utama Pertamina yang diembannya. Dr. Lubis, wartawan senior sekaligus pendiri harian Indonesia Raya, kerap melontarkan kritikan pedasnya pada Ibnu Stow dan sepak terjangnya mengelola Pertamina.
Mokhtar Lubis menuding Ibnu Stowo kerap mengumpulkan modal dari maskapai minyak untuk membesarkan bisnis pribadinya. Harian Indonesia Raya pada tanggal 30 Januari 1970 bahkan memberitakan mengenai simpanan Ibnu Stowo yang mencapai 90,48 miliar rupiah dengan kurs dolar saat itu 400 rupiah per dolar, dan melaporkan kerugian negara sebesar 1.554 US dollar akibat kong kali kong Ibnu dengan pihak Jepang. Bahkan untuk membuktikan semua penyelewengan dana negara yang dituduhkan itu, Mokhtar Lubis bersedia apabila Indonesia Raya, media cetak yang dipimpinnya, diadukan ke pengadilan seperti yang ditulisnya dalam tajuk di 29 Januari 1970. Gaya hidup keluarga Ibnu Stowo pun turut menjadi sorotan. Pesta mewah pernikahan salah satu putrinya di tahun 1970 menjadi tajuk berita di beberapa media cetak kala itu. Harian Pedoman bahkan menulis editorial khusus tentang peristiwa itu. Petikan tajuk Mokhtar Lubis dalam Harian Indonesia Raya menuliskan, Presiden Soeharto sebaiknya tidak perlu menjelaskan bahwa biaya pesta pora pernikahan anak adalah atas sumbangan keluarga dan teman-temannya. Itu memang penjelasan yang diberikan Ibnu Stowo dan Humas Pertamina Boy Yunus kepada siapa saja yang kelihatan mengerutkan kening mengenai pesta mewah yang tiada tandingnya dalam sejarah Republik Indonesia selama ini. Apa benar keluarga Ibnu Stowo kaya raya? Siapa yang kaya raya? Pamannya? Tantenya? Dari mana mereka kaya? Dan teman-temannya? Siapa itu teman-teman Ibnu Stowo yang begitu kaya raya? Jika ini ditilik dengan teliti, mungkin akan timbul gambaran yang cukup mengasihkan. Dan mungkin sebuah buku akan dapat dikarang tentang dinasti keluarga Ibnu Stowo yang kaya raya di Indonesia. Dikutip dari buku 50 tahun Ford Foundation di Indonesia, Merdeka.com menuliskan, kemewahan gaya hidup keluarga Ibnu Stowo ini digambarkan bila perlu mereka pergi dengan pesawat khusus untuk memeriksakan gigi ke Houston, Texas. Ibnu Stowo dengan mudah bermain golf di Palm Springs, California. Dia pernah bermain golf dalam event amal yang sangat terkenal, Bob Hope Desert Classic. Ibnu bahkan disebut-sebut sebagai orang Indonesia pertama yang mendatangkan Rolls Royce di awal tahun 1970 dan menjadi salah satu dari sedikit orang kaya Indonesia yang memiliki Rolls Royce Silver Cloud serta jet pribadi. Ibnu Stowo yang diserang media dan sejumlah tokoh intelektual tak menanggapi. Dia bersikukuh dirinya tidak korupsi. Jangan layani mereka. Kita buat headline dengan bukti kerja keras dan sukses membangun. Ujarnya santai kala itu. Foya-foya ala Ibnu Stowo di tubuh Pertamina terpampang nyata. Kalau memimpin Pertamina, Ibnu Stowo kerap menggelar acara ulang tahun Pertamina di luar negeri. Dia juga diberitakan gemar memberikan hadiah mewah dan mahal untuk orang-orang yang disukainya dengan memakai dana Pertamina. Ide Ibnu Stowo agar Pertamina tak hanya melulu mengandalkan pendapatan dari minyak, kemudian mendorongnya untuk melakukan berbagai diversifikasi bisnis di tubuh Pertamina. Investasi jor-joran pun dikucurkan untuk berbagai bisnis ekspansinya. Pertamina melirik bisnis perhotelan, asuransi, hingga biro perjalanan. Keuntungan yang dipikirnya akan di depan mata, malah menimbulkan masalah baru di tubuh Pertamina. Menumpuknya kewajiban hutang yang harus dibayar, termasuk hutang jangka pendek yang diambil untuk membiayai investasi jangka panjang, membuat Pertamina ribet. Selain itu, pengelolaan Pertamina pun dituding syarat korupsi terkait dengan manipulasi harga minyak atau pemberian uang pelicin dalam kontrak kerja dengan perusahaan asing. Belum lagi untuk membiayai gaya hidup mewah para petinggi perusahaan, termasuk Ibnu Stowo. Ibnu Stowo juga diberitakan kerap melakukan sumbangan-sumbangan ke berbagai yayasan sosial, termasuk menyasar ke pejabat dan politisi yang notabene hidup berkecukupan, yang diambil dari kas Pertamina. Banyak pihak kemudian menuding Pertamina sebagai sarangnya penyimpangan uang negara. Namun negara kala itu tak berani mengganggu eksistensi Ibnu Stowo. Rakyat Indonesia secara gamblang dipertontonkan gaya hidup petinggi Pertamina yang serba mewah. Lembaga yang diharapkan menjadi penopang ekonomi negara pun menjadi penelitian hutang yang carut marut. Presiden Soeharto kemudian memerintahkan untuk menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Pertamina dengan membentuk Komisi 4 di tahun 1974 yang diketuai Ketua DPA Wilopo SH dan beranggotakan Profesor Johannes, I.J. Kasimo, dan Haji Anwar Cokro Aminoto dengan Dr. Muhammad Hatta sebagai penasehat. Komisi yang dibentuk ini kemudian melaporkan bahwa terjadi penyimpangan di tubuh Pertamina dan memberikan rekomendasi agar manajemen Pertamina ditertibkan. Walau kemudian tidak ada tindakan hukum yang nyata atas temuan penyimpangan tersebut. Tudingan miring terhadap Ibnu Stowo yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perhan untuk memperkaya diri sendiri dan jaringan bisnis pribadinya, hingga membobol kas negara, ditanggapi Ibnu Stowo dengan santai. Dalam sebuah buku biografinya ditulis oleh Mara Karma yang berjudul Ibnu Stowo Mengemban Misi Revolusi sebagai dokter, tentara, pejuang minyak bumi, Ibnu Stowo menyatakan bahwa dia menyadari bahwa gaya hidup jet-setnya akan memantik kontroversi. Namun Ibnu Stowo menyatakan bahwa ia hanya mengikuti tradisi yang berlaku pada dunia kehidupan bisnis perminyakan. Dikutip dari halaman Historia,
Kepada wartawan Time, Louis Clark, Ibnu Stowe mengaku membagi-bagikan sumbangan sampai $500.000 Amerika setiap tahun yang diambil dari Pertamina. Ibnu Stowe disebut juga berperan sebagai penyandang dana politik Presiden Soeharto. Maret 1975, sebuah bank di Texas, Amerika, First Republic Bank of Dallas, mengumumkan bahwa Pertamina tak mampu membayar hutang jangka pendek di bank tersebut, yang kemudian disusul dengan bank-bank lain, termasuk para kontraktor dalam negeri yang menagih utang ke Pertamina. Total hutang kemudian diketahui berkisar $10,5 miliar Amerika, sementara pendapatan Pertamina kala itu hanya mencapai $400 juta Amerika per tahun. Desakan mundur untuk Ibnu Stowe pun gencar. Orde Baru kemudian turun tangan untuk meredam emosi segenap rakyat Indonesia. Ibnu Stowe pun kemudian dipecat dari Pertamina di 5 Maret 1976. Posisinya kemudian diganti Pit Haryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. Carut-marut hutang Pertamina di zaman Ibnu Stowe ini membuat Bank Indonesia mengambil alih seluruh perkara hutang Pertamina untuk menjaga tingkat kepercayaan dunia kepada Pertamina. Ironisnya, Ibnu Stowe tak pernah diseret ke pengadilan untuk dugaan korupsi dan tanggung jawabnya atas dana-dana raib ataupun catatan hutang yang menumpuk di tubuh Pertamina kala itu. Masalah Pertamina dianggap sebagai kesalahan manajemen dan bukan sebagai tindakan kriminal. Ibnu pun tetap menghirup udara bebas. Pemecatan dirinya dari Pertamina diduga Ibnu berkaitan dengan adanya campur tangan para kelompok teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisasro dalam rangka menjegal kebijakannya di Pertamina. Kelompok yang dikenal dengan mafia Berkeley ini dituding Ibnu memiliki hubungan dengan IMF dan IGGI, lembaga penyandang dana internasional, dan menjadi kepanjangan tangan para perusahaan minyak raksasa yang ingin menguasai tambang minyak Indonesia. Ibnu Stowe mengklaim bahwa saat dirinya memegang Pertamina, perusahaan-perusahaan raksasa itu tunduk dengan sistem kontrak bagi hasil dalam rangka eksplorasi minyak Indonesia. Ketika lepas dari Pertamina, Ibnu mulai mengelola Petronas, perusahaan pertambangan minyak Malaysia di tahun 1976. Bersama Tirto Utomo, sang pendiri minuman kemasan Aqua, yang juga mantan bawahannya, Ibnu mengelola PT Golden Mississippi yang menaungi Aqua sebelum akhirnya mundur di tahun 1988. Ibnu Stowe juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Otoritas Batam. Saat wafat di 12 Januari 2001 di usia 86 tahun, jaringan bisnis Ibnu Stowe dan anak cucunya telah menyebar dan menggurita. Kisruh pengembalian Hotel Hilton yang kini telah merubah nama menjadi Hotel Sultan itu ramai menjadi tajuk berita di lini masa. Sengketa Negara dan Indobilco, salah satu perusahaan peninggalan Ibnu Stowe yang kini dipimpin Ponco Sutowo, putra keempatnya, atas pengelolaan 13 hektar kawasan Senayan, termasuk Hotel Hilton yang berdiri di atasnya, secara tak langsung kemudian mengingatkan kembali atas namanya. Konon gagasan pendirian Hotel Hilton bermula saat Gubernur Ali Sadikin berkeinginan membangun hotel yang berskala internasional, sehubungan dengan ditunjuknya Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Pariwisata Asia Pasifik yang akan dihadiri 3.000 peserta. Pemerintah Jakarta yang tak punya dana kemudian menggandeng Pertamina yang kala itu dijabat Ibnu Stowe. Gubernur Ali Sadikin kala itu tak ingin bekerja sama dengan swasta karena ingin hotel ini nantinya akan sepenuhnya milik negara dan dikelola negara. Pertamina yang kala itu dikenal sebagai perusahaan negara yang melimpah dana kemudian dipilih Ali Sadikin sebagai solusi terbaik. Di tahun 1973, Ibnu Stowe membangun hotel di kawasan Senayan itu di bawah bendera Indobilco. Hingga tahun 1976, saat hotel rampung berdiri, Ali Sadikin berpikir bahwa Indobilco adalah anak perusahaan Pertamina. Dalam sebuah persidangan yang dikutip dari detik.com, 30 Januari 2007, Ali Sadikin menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Indobilco adalah perusahaan swasta milik Ibnu Stowe dan bukan merupakan anak perusahaan Pertamina. Ali Sadikin bahkan menyatakan dirinya merasa tertipu. Sejak itu hotel yang awalnya direncanakan dikelola dan menjadi aset negara malah dikendalikan oleh keluarga Ibnu Stowe. Era Orde Baru bahkan memberikan hak guna bangunan selama 30 tahun kepada Indobilco. HGB yang habis pada Maret 2023 kemudian membuat pihak pengawas pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno memerintahkan pihak Indobilco untuk mengosongkan lahan. Tuduhan tak membayar royalti selama 16 tahun juga dibantah Ponco Sutowo. Selaku Direktur Utama PT Indobilco, dirinya mengklaim bahwa Indobilco rutin menyetor 80 miliar per tahun sebagai setoran pajak tanah. Istilah royalti yang dituding tak dibayar pun dipertanyakan Ponco Sutowo, karena selama ini tak pernah ada tagihan dari pihak manapun untuk melakukan pembayaran yang disebut sebagai royalti. Sementara pengelola komplek Gelora Bung Karno menyatakan bahwa pengosongan Hotel Sultan harus dilakukan pada 4 Oktober 2023. Spanduk-spanduk peringatan pun dipasang pihak pengelola GBK agar Indobilco segera mengosongkan lahan. Namun hingga saat ini, Indobilco tetap kekeh harus ada ketetapan pengadilan untuk mengosongkan lahan itu.